Oke, Prof. Hipnu, pertanyaan yang sama, artinya dengan mendengarkan kesaksian para saksi dan juga terpidana kemarin yang dihadirkan sebagai saksi, apakah ini mengindikasikan bahwa kehilafan hakim semakin nyata, Prof? Ya, ini baru pintu masuk, Mbak. Jadi tampaknya sidang ini kalau kita terminologi peninjauan kembali itu adalah bukti baru. Tapi kalau kita melihat konsep terminologi peninjauan kembali, kayaknya ini peninjauan kembali dalam arti luas. Artinya apa? Pemeriksaan material sejak awal, saksi diperiksa, gitu Mbak. Padahal kalau kita terminologi berarti secara ilmu pengetahuan gini Mbak, ada peninjauan kembali dalam arti luas dan peninjauan kembali dalam arti sempit. Kalau dalam arti sempit itu hanya bukti-bukti baru, 1, 2, 3. Tapi ini peninjauan kembali ditinjau semua sistem peradilannya ketika itu. Nah, ini saya kira menarik dalam perkembangan ilmu hukum ya. Dan saya kira baru kali ini peninjauan kembali dalam arti luas, baik pada saat penyidikan, baik pada saat pemeriksaan, apalagi tentang bukti-bukti yang akan diajukan. Ini cukup. Nah, pada hari ini tadi saya juga melihat adalah bagian pintu masuk dulu. Pintu masuk tentang saksi-saksi yang diperiksa. Jadi kalau sampai pintu masuk ini ada suatu chaos, ada suatu ketidakberesan, berpotensi, ya. Kita berpotensi Pak. Belum tentu, karena bisa gini, karena kalau misalnya begini, PK ini sebetulnya, apakah pembunuhan, apakah kecelakaan, sumber kematian itu apa? Penyebab matinya apa? Itu yang terjadi. Kalau penyebab matinya itu adalah karena benda tumpulan yang tidak ditemukan dan mungkin keras sekali, oh berarti pembunuhan. Sekarang kalau pembunuhan, alatnya apa? Kan gitu. Alatnya sesuai nggak dengan visum yang ditemukan atau luka pada si korban yang bersangkutan. Itu sebetulnya yang jadi penting. Jadi kalau sidang hari ini kemarin 4 saksi itu baru memulai, apakah dalam suatu persidangan itu on the track sesuai due process of law atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai due process of law berpotensi. Tapi seandainya nanti ketidak due process of law juga belum tentu karena bicara bukti baru, bukti yang ditemukan. Penyebab kematiannya itu masih bingung, apakah pembunuhan, apakah lalu lintas. Itu suatu yang berbeda. Kalau pembunuhan berarti alatnya apa, penyebab kematiannya apa, itu yang sangat menentukan. Tapi kalau lalu lintas, lukanya bagaimana, penyebabnya apa, itu juga berbeda. Oleh karena itu nanti fokusnya Mbak, kalau perdebatan hari ini masih keterangan-keterangan katanya. Tapi kalau sudah masuk bukti, itu saya kira sangat menentukan apakah ini perkara pembunuhan, apakah perkara lalu lintas. Oke, Prof. Hipnu, saksi-saksi yang dihadirkan hari ini apakah bisa kita sebut sebagai novum? Belum. Saksi harus belum menjelaskan. Tadi novum itu adalah bukti material. Bukti material yang ketika persidangan pertama tidak ditemukan. Padahal ketika kalau waktu itu ditemukan menjadikan putusan bebas. Kasus yang sidang hari ini saksi baru menjelaskan. Apalagi tadi Sakatata. Sakatata kan masih anak. Jadi Sakatata baru bisa memberikan kejelasan itu kan mungkin ya daya pikirnya ketika itulah. Dan anak itu 10 hari selesai. Beda dengan peradilan umum. Karena anak itu tunduk pada peradilan anak. Sehingga penyidikannya 10 hari selesai, penuntutannya 5 hari selesai, persidangan juga belum selesai. Jadi kalau mereview Sakatata secara komprehensif kok kayak kurang pas. Tapi kalau nanti 6 yang lain atau saksi yang lain bisa memberikan gambaran. Karena tingkat kedewasaan dan tingkat persidangan yang cukup lama, sehingga paling tidak memberikan gambaran apakah persidangan pada waktu itu mementingkan due process of law, atau kalau kita lihat dalam ilmu hukum sebagai bentuk pelaksanaan asas akusatur. Jadi akusatur itu suatu pemeriksaan yang melibatkan seseorang itu sebagai subjek. Kalau yang tadi kita lihat itu ada sebagai objek, inquisitur. Jadi seperti zaman high end Mbak. Jadi dipaksa, ngaku ini dan sebagainya, diajar. Itu pemeriksaan zaman high end yang disebut inquisitur. Dan itu harus ditinggalkan. Pertanyaannya, tahun 2006 masa terjadi inquisitur? Itu konyol banget kalau 2016, itu terjadi. Prof. 2016 itu suatu yang sangat fatal kalau pemeriksaan berdasarkan pada asas inquisitur yang melibatkan seseorang sebagai objek. Jadi saksi tadi objek bukan subjek. Pada persidangan kita harus melibatkan seseorang saksi sebagai subjek. Jadi kalau aku ya diam, kalau nggak jelas jadi jelaskan. Itu tidak tampak dalam suatu proses yang tadi saya melihat sekilas dari NTH tersebut. Oke, jadi seberapa kuat kemudian kesaksian semua saksi ini? Kalau melihat saksi ini belum.
Belum Karena kuat belum sama bisa sekali. bukti. Belum, baru menjelaskan situasi proses persidangan. Nah, nanti kalau situasi persidangan ketika itu bagaimana penyidikannya, bagaimana peran jaksa, bagaimana advokat ketika melakukan pembelaan, lah itu potensi ke arah kedepannya. Mungkin ketiga keempat baru bisa menentukan arah daripada hukum yang bersangkutan. Gitu.